Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pasti udah familiar banget kan sama bunga marigold yang ceria ini? Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau di balik warnanya yang cantik itu, ada kekuatan luar biasa yang sekarang mulai diakui sama dunia sains? Kita kan sering ya lihat bunga ini di taman atau mungkin di berbagai perayaan. Nah, ini titik awal kita. Dari sini, kita bakal kupas satu persatu buat ngeliat apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya. Tapi pertanyaannya, apa kita benar-benar tahu rahasia yang disimpan di setiap kelopaknya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Ternyata, nih, marigold ini dipakai buat pengobatan itu bukan hal baru sama sekali. Akarnya itu udah dalam banget, udah ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Perjalanan kita ini dimulai jauh, di Meksiko kuno. Jauh sebelum bunga ini nyebar ke seluruh dunia. Yang namanya cempasúchil ini jadi bagian super penting dari ritual penyembuhan suku Aztec. Buat mereka, bunga ini sakral banget. Dan dari Meksiko, popularitasnya meledak ke seluruh dunia. Keren ya? Coba bayangin, di tempat asalnya, marigold dipakai buat nenangin perut, sampai katanya memandu arwah. Beda lagi di India dan Tiongkok. Di sana bunga ini jadi andalan buat nyembuhin luka dan jaga kesehatan mata. Ini benar-benar bukti kalau tanaman ini tuh berharga banget di berbagai peradaban. Nah, sekarang kita geser nih dari tradisi ke dunia sains modern. Gimana ceritanya sih satu bunga bisa punya segudang manfaat gitu? Jawabannya ada di perangkat kimia di dalamnya yang luar biasa kompleks. Kuncinya itu ada di kata ini, fitokimia. Gampangnya gini, ini tuh senyawa bioaktif alami yang dibikin sama tumbuhan. Merekalah yang kasih warna, aroma, dan yang paling penting kekuatan penyembuhannya. Anggap aja ini apotek pribadi dari alam. Dan di dalam marigold, itu isinya kayak gudang senjata kimia alami. Ada yang namanya flavonoid yang sering jadi antioksidan pelindung sel, terus ada karotenoid yang bikin warnanya cerah itu, ada juga terpenoid, tiopen, minyak aciri, banyak banget, dan masing-masing punya tugas uniknya sendiri. Pernah penasaran nggak? Kenapa sih warnanya bisa sengejreng itu? Nah, itu semua berkat senyawa karotenoid, salah satunya lutein. Dan yang paling menarik, senyawa yang sama ini loh yang sering diekstrak buat jadi suplemen kesehatan mata kita. Keren banget kan? Selain si pemberi warna tadi, ada juga nih flavonoid yang kuat-kuat. Nah, senyawa-senyawa inilah yang ngasih marigold kemampuan buat meredakan peradangan. Sebuah fungsi yang, ya ampun, udah dipakai sama pengobatan tradisional dari kapan tahu. Dan disinilah dunia kuno dan modern itu ketemu. Sains modern akhirnya mulai membuktiin apa yang kayaknya udah diketahuin sama nenek moyang kita dari dulu banget. Lewat penelitian-penelitian modern, baik itu in vitro, artinya di lab pakai tabung reaksi, atau in vivo, alias diuji langsung ke organisme hidup, bukti-bukti nyata mulai kekumpul. Ternyata, kearifan tradisional itu ada dasar ilmiahnya yang kuat. Jadi, apa aja sih yang udah terbukti secara medis? Pertama, dia itu antioksidan kuat, jadi kayak tameng buat ngelindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Kedua, dia antiinflamasi buat ngurangin bengkak. Terus, dia juga antimikroba, jadi bisa ngelawan kuman. Gak cuma itu, dia bisa mempercepat penyembuhan luka.
Bahkan dia itu hepatoprotektif, artinya bisa melindungi organ hati kita. Wow, daftar yang panjang dan mengesankan banget buat bunga yang sering kita lihat di taman. Para peneliti pun nyimpulin dengan jelas. Mereka bilang, temuan ini memvalidasi penggunaan tradisional tanaman untuk mengelola luka, infeksi, dan penyakit kulit. Nah kan, sains dan tradisi akhirnya sejalan. Dan ternyata manfaatnya nggak berhenti buat manusia aja. Di kebun, marigold ini beneran pahlawan loh. Minyak atsirinya itu bisa jadi insektisida alami yang ramah lingkungan. Ekstraknya bahkan bisa membunuh jentik nyamuk demam berdarah. Dan kalau kita nanam marigold di antara sayuran, wah itu strategi kuno yang super pinter buat melindungi panen secara alami. Jadi gimana ke depannya? Perjalanan marigold dari sekedar tanaman hias di taman ke rak apotek, kayaknya sih bukan lagi sekedar angan-angan. Coba deh kita lihat lagi perjalanannya yang luar biasa ini. Dari tanaman suci buat suku Aztec, terus jadi andalan pengobatan di Asia, lalu jadi bunga hias cantik yang kita kenal, sampai sekarang diakui sama sains sebagai sumber terapi baru. Ini benar-benar evolusi yang menakjubkan. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau bunga yang kelihatannya sesederhana marigold aja nyimpen potensi sebesar ini, coba dibayangin. Berapa banyak lagi harta karun penyembuhan yang sebenarnya tersembunyi di taman kita, yang mungkin cuma nunggu waktu buat kita temukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.